Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tutorial install Vesta CP dan WordPress untuk digunakan pada 3 domain. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rika Oktanabela, NPM 18150610004 dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Ini merupakan tampilan dari VirtualBox. Kita akan menjalankan server Ubuntu 18.04 yang sudah diinstal pada video sebelumnya. Maka akan kita tunggu beberapa saat. Kemudian, kita akan menginputkan username untuk login, yaitu username saya Rika Okta dan password saya. Maka sudah masuk ke server Ubuntu. Kemudian, untuk menginstal Vesta, kita inputkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah sudosu. Kemudian kita menginputkan password dari sudosu. Untuk perintah dapat teman-teman lihat pada layar. Perintah ini didapatkan dari website resmi Vesta. Selanjutnya, kita akan melakukan bash Vesta install. Kemudian kita diminta untuk mengkonfirmasi. Kita pilih iya atau Y. Kemudian kita diminta untuk menginputkan admin address, admin email address. Kita masukkan rikaokta@gmail.com. Kemudian kita diminta untuk memasukkan hostname. Saya masukkan Rika Oktanabela. Selanjutnya ini merupakan proses instalasi. Dalam proses instalasi ini membutuhkan waktu 15 menit. Untuk mempercepat proses penginstalan, maka akan saya stop videonya. Kemudian, sambil menunggu waktu penginstalan, teman-teman dapat mendownload terlebih dahulu WordPress. Bisa dicari pada Google, yaitu id.wordpress.org. Lalu kita unduh pada bagian unduh WordPress 553. Selain itu juga, teman-teman bisa mempersiapkan untuk mendownload FileZilla.
Mungkin bisa saya langsung cari dari Google aja filenya, FileZilla. Kita pilih untuk download FileZilla Client, kemudian download FileZilla Client 64 bit sesuai dengan laptop saya. Kemudian download. Untuk link download akan saya sertakan pada deskripsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung cek kolom deskripsi. Kemudian setelah instalasi selesai, maka kita akan ditampilkan dengan username dan password. Username yang saya dapatkan adalah admin, sedangkan password yang saya dapatkan adalah seperti gambar yang ada di layar. Sebaiknya untuk username dan password ini bisa teman-teman simpan terlebih dahulu. Namun nanti pada Vesta teman-teman juga bisa untuk mengatur ulang username dan password tersebut. Kemudian untuk mengetahui IP address teman-teman bisa mengetikkan ipconfig. Maka kita dapatkan IP address kita yaitu 192.168.1.9 dan perlu ditambahkan untuk 8083. IP address ini yang digunakan untuk membuka website. Kemudian langsung kita coba, kita ketikkan HTTP. Selanjutnya diikuti dengan IP address yang kita dapatkan pada ipconfig. Jangan lupa untuk menyertakan 8083. Selanjutnya kita bisa advance dan proses. Kemudian ini merupakan tampilan dari Vesta Login. Kita masukkan username dan password yang telah kita dapatkan pada proses penginstalan. Selanjutnya, kita dapat melihat bahwa ada user, web, DNS, email, DB, dan lain-lain. Kita pertama kali akan set password dan username dari IP address tersebut. Karena password tadi masih acak, jadi sebaiknya memang kita edit. Selanjutnya kita dapat menghilangkan NAT IP. Untuk web, kita dapat menambahkan sesuai dengan tugas, yaitu kita dapat tambahkan IV unila.ac.id. Selanjutnya kita additional VTV. Selanjutnya untuk username kita gunakan if unila dan untuk password kita samakan. Lalu kita tambahkan add. Selanjutnya yang kedua, kita akan memasukkan domain yang baru yaitu aplikasi.if.unila.ac.id. Sama juga kita additional FTP. Untuk username kita gunakan aplikasi if. Untuk password juga kita samakan ya teman-teman.
lalu kita tambahkan. Dan yang terakhir adalah domain untuk web, untuk blog ifunila.ac.id. Sama juga kita additional FTP. Selanjutnya kita masukkan username, blog if, dan password kita juga samakan, lalu kita tambah. Setelah 3 domain tersebut berhasil kita tambahkan, kita dapat melihat pada bagian DNS. Ada aplikasi .if.unila.ac.id dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menambahkan database untuk 3 domain tersebut. Yang pertama kita gunakan untuk database ifunila. Kita tambahkan user juga ifunila dan password juga kita samakan ifunila. Lalu kita tambah. Untuk database yang kedua adalah untuk aplikasi if. Selanjutnya username if dan password juga kita samakan. Selanjutnya kita tambahkan. Dan yang terakhir adalah database untuk blog if. Untuk username, password kita samakan seperti database sebelumnya. Lalu kita tambah. Setelah itu, kita menginstal FileZilla. Karena saya sudah install, maka saya langsung dapat gunakan ya teman-teman. Untuk host, ada username, ada password. Untuk host ini, kita masukkan IP yang kita dapatkan pada config, yaitu 192.168.1.9. Untuk username itu kita admin, sedangkan password itu adalah password yang telah kita ubah, yaitu admin123. Kemudian kita quick connect. Kita oke. Maka pada bagian itu, pada bagian web sudah ada ifunila, blog ifunila, dan yang terakhir adalah aplikasi Unila. Karena kita tidak membutuhkan domain Rika Oktanabela, maka kita hapus. Namun masih ada, mungkin perlu kita refresh atau kita buka ulang. Selanjutnya kita akan memulai dengan memasukkan WordPress. Yang pertama pada aplikasi ifunila. Untuk indeks HTML pada public HTML kita hapus, lalu kita masukkan WordPress yang telah kita ekstrak, kita kopikan seluruh yang ada di dalam folder tersebut, kita tunggu beberapa saat. Jika tampilan seperti ini, kita bisa klik OK atau cancel. Kita tunggu beberapa saat, kemudian file sudah selesai. Kita dapat jalankan aplikasi .ifunila.ac.id tersebut, maka akan tampil seperti di layar. Kita masukkan nama basis data, nama pengguna, sandi, kemudian kita kirim. Kita jalankan pemasangan, maka kita inputkan judul situs. Yang pertama adalah aplikasi
Universitas Lampung. Untuk nama pengguna kita gunakan admin. Selanjutnya untuk sandi kita ubah, yaitu admin aplikasi. Untuk email juga kita tambahkan, yaitu admin@gmail.com. Kemudian kita lanjutkan dengan install WordPress. Kita dapat masuk dengan menggunakan nama pengguna dan alamat email atau alamat email. Selanjutnya memasukkan kata sandi. Untuk kata sandi ini sesuai yang diinputkan sebelumnya, yaitu admin aplikasi untuk domain aplikasi. Maka akan tampil dashboard untuk domain aplikasi Universitas Lampung. Dan ini merupakan situs atau tampilan dari domain tersebut. Ini untuk domain yang pertama, yaitu aplikasi Universitas Lampung. Selanjutnya untuk domain yang kedua, yaitu blogif.unila.ac.id. Sama juga kita berlakukan untuk public, kita delete bagian index. Kemudian kita kopikan WordPress tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Kita dapat OK atau cancel. Kemudian telah selesai, file sudah selesai. Kemudian kita dapat menjalankan domain tersebut, yaitu blog.if.ac.id. Kita perlakukan hal yang sama untuk bagian blogif.unila.ac.id. Kita ubah nama basis data, nama pengguna, serta sandi. Kemudian kita kirim, kita sama juga jalankan pemasangan. Kita ganti judul situsnya dengan blog Universitas Lampung. Nama pengguna kita ubah dengan admin. Untuk sandi kita ganti dengan admin blog, kemudian kita setujui untuk penggunaan sandi lemah. Kita ganti email dengan admin@gmail.com, kemudian kita install WordPress. Maka kita dapat atau kita telah berhasil menginstal. Kemudian kita log atau kita masuk dengan menggunakan nama pengguna dan sandi yang telah diinputkan sebelumnya. Passwordnya salah, mungkin dapat kita ganti admin blog, oke.
Oke, untuk domain blog.if.unila.ac.id sudah berhasil. Kemudian ini merupakan dashboardnya, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengunjungi situs. Ini merupakan tampilan dari domain blog.if.unila.ac.id. Dan yang terakhir adalah domain if.unila.ac.id. Kita lakukan hal yang sama, yaitu menghapus index.html pada folder public HTML. Kita drag atau kita pindahkan. Kita tunggu beberapa saat. File sudah berhasil atau sudah selesai. Kemudian akan kita buka domain tersebut, yaitu if.unila.ac.id. Kita lakukan hal yang sama untuk domain ini seperti domain-domain sebelumnya. Kita ganti nama basis data, nama pengguna, dan sandi. Untuk nama basis data, kita beri nama admin _if Unila. Selanjutnya untuk nama pengguna juga kita samakan dengan nama basis data. Untuk sandi kita gunakan if Unila. Kemudian kita kirim. Kita jalankan pemasangan. Kita masukkan judul, yaitu judulnya adalah If Universitas Lampung atau Informatik Universitas Lampung. Kemudian kita masukkan nama pengguna admin dan sandi admin if. Untuk membedakan tiap kata sandi pada setiap domain. Selanjutnya kita inputkan email dan kemudian menginstal WordPress. Maka sudah berhasil, kita dapat login dengan menginputkan nama pengguna dan alamat email atau alamat email dan password yang kita inputkan sebelumnya. Untuk passwordnya adalah admin if. Kemudian kita login. Maka sama seperti tampilannya sebelumnya, yaitu berupa dashboard, kita dapat mengunjungi situs website
dan ini merupakan tampilan dari situs website. Itulah yang dapat saya sampaikan dari tutorial ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.